Shalom sahabat RPP Sinode, berjumpa kembali dengan saya Budi Setyo Kuncoro. Kali ini saya akan membacakan bahan persekutuan doa dari bahan masa Advent Natal tahun 2024. Renungan kali ini diberi judul Taat Membawa Berkat, dengan bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Selamat tidur sayang, mimpi indah ya. Itulah kata-kata yang biasanya diungkapkan oleh orang tua kepada anaknya atau seseorang pada kekasihnya beberapa saat sebelum tidur. Setiap orang pernah bermimpi ketika tertidur, entah itu mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Pada dasarnya banyak orang yang senang kalau mimpinya indah. Misalnya mimpi mendapatkan uang banyak, mimpi bertemu dengan pujaan hati, mimpi naik kelas atau lulus ujian, dan mimpi yang lainnya yang menyenangkan. Ketika terbangun, rasanya ingin tidur lagi dan melanjutkan mimpi yang indah itu. Namun sebaliknya, tidak ada orang yang senang dengan mimpi buruk. Misalnya mimpi dikejar-kejar orang, mimpi orang terdekat meninggal, mimpi ada bencana alam, dan seterusnya. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi di masyarakat Jawa, mimpi dapat dikelompokkan dalam 3 macam berdasarkan waktunya. Ketiga mimpi itu ialah titiyoni, yakni mimpi yang terjadi pada pukul 21 sampai 24.00. Yang kedua adalah gondoyoni, yaitu mimpi yang terjadi pada pukul 24.00 sampai dengan pukul 3 pagi. Dan yang ketiga adalah puspotajem, yakni mimpi yang terjadi pada pukul 3 pagi sampai dengan pukul 6 pagi. Titiyoni yaitu mimpi yang tidak memiliki arti apapun, atau disebut juga dengan bunganya orang tidur. Sedangkan gondoyoni yaitu mimpi yang berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang yang sedang bermimpi. Kadang memiliki arti, kadang tidak memiliki arti sama sekali. Sedangkan yang terakhir yaitu puspotajem, yaitu mimpi yang diyakini sebagai sebuah petunjuk atau pesan dari Yang Maha Kuasa. Mimpi ini diyakini bisa menjadi sebuah kenyataan. Di dalam bacaan kita saat ini, kita menemukan seorang pria yang bermimpi dalam tidurnya. Ia adalah Yusuf. Alkitab menyebut bahwa mimpinya benar-benar dari Tuhan. Melalui mimpi, Tuhan hendak menyatakan kehendaknya. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dari Injil Matius tadi kita belajar bukan hanya tentang mimpi Yusuf, namun melalui Yusuf dan mimpinya kita belajar tentang ketaatannya. Ia mengikuti rancangan dan karya Allah yang membawa berkat keselamatan bagi umat manusia. Melalui teks ini, kita belajar 3 hal dari Yusuf yang taat pada Allah. Yang pertama, taat pada perintah Tuhan. Pada waktu Yusuf hendak menceraikan Maria tunangannya secara diam-diam, malaikat Tuhan datang berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Tuhan berfirman bahwa anak dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus, yang kelak menjalankan misi keselamatan dan penebusan bagi dosa manusia. Oleh sebab itu, Yusuf diperintahkan untuk tidak menceraikan Maria dan mengambil Maria sebagai istrinya. Perintah Tuhan bukanlah hal yang gampang bagi Yusuf. Dalam ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf tidak bersoal jawab dengan Tuhan. Yusuf tidak mengajukan argumentasi atau alasan untuk menolak perintah Tuhan.
bagaimana dengan kita? Kadang banyak sekali argumentasi atau alasan untuk menolak perintah Tuhan. Misalnya perintah untuk setia beribadah kepada Tuhan. Muncullah alasan tidak enak badan, lagi ada tamu, pekerjaan banyak, waktu untuk keluarga. Ketika diminta melayani Tuhan, muncul alasan lain. Tidak bisa apa-apa, masih muda, tidak ada waktu, dan alasan-alasan lainnya. Saat ini kita boleh belajar dari ketaatan Yusuf yang tidak mengajukan argumentasi atau alasan-alasan untuk menolak perintah Tuhan. Tetapi dengan tanpa keraguan sedikit pun, taat pada perintah Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yusuf adalah taat menerima tanggung jawab. Ketaatan Yusuf pada perintah Tuhan diikuti dengan tanggung jawab yang diembannya. Tanggung jawab Yusuf tidak hanya berhenti sampai ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kisah-kisah dalam Injil menyebut bagaimana ia mengemban panggilannya dengan setia. Salah satu contohnya adalah saat bayi-bayi dalam ancaman Herodes, Yusuf membawa Yesus mengungsi ke Mesir agar terhindar dari pembunuhan. Hal ini menunjukkan betapa bertanggung jawabnya Yusuf sebagai ayah Yesus. Yusuf berjuang menjadi ayah yang baik bagi Yesus. Bagi kita, apa yang dipercayakan Tuhan saat ini? Anak, suami, istri, orang tua, sahabat, materi, pekerjaan, pelayanan. Sudahkah kita taat menerima tanggung jawab terhadap apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Pelajaran ketiga adalah taat menanggung risiko. Keputusan yang diambil tak lepas dari risiko. Yusuf berani mengambil keputusan dan menanggung risikonya meski tidak mudah. Kita bisa membayangkan bagaimana bertahan menghadapi gunjingan, cemoohan orang atas kondisi Maria yang hamil. Setelah menikah, Yusuf harus repot menjaga Maria, mempersiapkan kelahiran bayi Yesus dan membesarkan Yesus dengan segala pergumulan dan tantangannya. Yusuf taat menjalaninya. Apakah saat ini saudara menanggung penderitaan hidup seperti sakit penyakit, pergumulan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, masa depan anak-anak, bahkan penderitaan sebagai pengikut Kristus? Jadilah seperti Yusuf. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Teruslah percaya penuh pada kesempurnaan rencana dan kehendak Tuhan. Karena Dia tinggal di antara kita. Taat yang membawa berkat. Itulah ketaatan Yusuf yang menjadi sarana kehadiran Sang Juru Selamat yang membawa berkat bagi dunia. Siapkah dan maukah kita hidup taat agar membawa berkat bagi diri kita, sesama, dan untuk kemuliaan namanya? Amin. Demikian para sahabat LPP Sinode, pembacaan renungan telah usai. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai bertemu dalam episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin.